Santapan Harian, Jumat 29 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus kami memohon. Amin. Roma 16 ayat 17-24. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari aku, Tertius, yang menuliskan surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepada aku dan seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara kota, dan dari Quartus saudara kita. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat Santapan Harian, ini adalah kali ketiga Paulus menggunakan frasa "Aku menasehatkan kamu" dalam suratnya. Karena ditempatkan di akhir tulisan, hal yang dinasihatkan Paulus menjadi peringatan keras bagi pembaca suratnya. Nasihat Paulus adalah orang percaya harus waspada terhadap pengajaran palsu. Hal yang Paulus maksudkan adalah berbagai ajaran yang menimbulkan perpecahan dan kejatuhan. Jemaat di Roma memang telah dipersatukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun demikian, perbedaan latar belakang membuat ekspresi iman sebagian jemaat berbeda. Itulah mengapa Paulus mengingatkan agar mereka tidak saling membuat saudara seiman tersandung, tetapi saling membangun dan mendatangkan damai. Jadi, pengajar palsu adalah mereka yang melayani kepentingan diri sendiri, memicu perdebatan, dan membuat saudara seiman tersandung. Karena pengajaran palsu itulah jemaat harus menjadi bijaksana agar mereka dapat membedakan antara pengajaran yang baik dan yang jahat. Nasihat serupa dapat dibaca dalam surat Efesus. Paulus mengatakan bahwa puncak kesatuan jemaat Allah adalah pengenalan akan Kristus yang teguh dan tidak diombang-ambingkan oleh beragam pengajaran palsu. Dengan kata lain, orang yang mampu memilih pengajar yang benar dan ajaran yang sehat adalah potret dari jemaat yang dewasa secara rohani. Tanda kedewasaan rohani tersebut masih berlaku sampai masa kini. Orang yang dewasa secara rohani tidak terbuai oleh figur populer yang menggunakan kata-kata hebat, terperdaya dengan adegan spektakuler di mimbar, atau terlena dengan permainan emosi saat khotbah. Sebaliknya, ia akan mengamati dengan saksama apakah mereka benar-benar mencintai firman Tuhan,
memiliki kerendahan hati dan mempraktekkan kebenaran. Bahkan, ia berani meninggalkan mereka dan melawan arus ketika terbukti bahwa mereka cinta diri, uang, dan ketenaran semata. Itulah artinya waspada dan bijaksana. Saat ini, sudahkah kita benar-benar dewasa secara rohani? Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkaulah sumber pertumbuhan dan kedewasaan kami. Tolonglah kami mengenali kurangnya pemahaman kami akan Engkau dan penuhilah kami lebih lagi dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.